Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan coba bicara tentang konstelasi dunia, keadaan geopolitik dunia. Untuk hanya menemukan gambaran saja, bukan untuk mencari detail secara tepat, tapi supaya kita tidak tersesat dalam pertarungan opini yang terjadi di dunia saat ini. Kalau kita lihat misalnya di Palestina, orang-orang bahkan untuk minum, untuk makan terancam dengan peluru, terancam dengan bom. Ibu-ibu kehilangan anak, ayah-ayah kehilangan istri dan anak. Anak-anak yang berteriak kemana-mana berlari karena kehilangan orang tua dan kelaparan, kehausan. Itu hampir setiap hari muncul di lini masa media-media sosial. Banyak komentar-komentar. Banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh informal yang bersuara keras, bahkan formal seperti Francesca Albanese yang merupakan putusan dari PBB bahwa politik untuk membuat orang kelaparan, membunuh dengan kelaparan, bukan hanya membunuh dengan peluru, tapi dengan kelaparan berlangsung. Dan itu berbulan-bulan, bahkan hampir 2 tahun. Tanpa ada tindakan apapun dari komunitas politik dunia. Ada banyak keputusan yang sudah diambil PBB, tapi tidak bisa dieksekusi. Ada keputusan dari Mahkamah Internasional yang juga tidak bisa dieksekusi. Bahkan ketika keputusan itu sudah jatuh, orang yang diputuskan sebagai penjahat perang dari Israel, yaitu Netanyahu, bisa dengan leluasa datang ke Amerika, diterima oleh presidennya dan dihormati sedemikian rupa. Apa yang salah dengan semua ini? Sistem apa yang sedang berlaku di dunia saat ini? Sehingga pemimpin-pemimpin dunia yang mungkin di dalam hatinya tetap ada empati, tidak bisa melakukan tindakan real untuk menghalangi atau menghentikan kekejaman tersebut. Ada banyak jawaban untuk hal tersebut. Ada banyak analisa untuk fenomena tersebut. Dan kita akan coba lacak. Benarkah peradaban ini dibangun secara beradab seperti kata-kata peradaban itu sendiri? Atau kita sedang terjebak dengan mitos? Sedang terjebak dengan narasi-narasi. Kalau kita mundur ke belakang sebenarnya. Kejadian di Palestina hari ini hanyalah kulminasi, salah satu titik puncak. Bagaimana kekejaman itu dipraktekkan secara telanjang, dipertunjukkan secara telanjang. Tanpa malu-malu. Tanpa ada rasa bersalah. Dengan harapan nanti warga dunia akan bosan sendiri, akan beradaptasi untuk menerima kekejaman itu sebagai hal yang normal.
Jadi menormalisasi kekejaman itu sebagai realitas yang harus diterima apa adanya. Proses itu terjadi terus-menerus. Menormalisasikan kekejaman sebagai cara menyelesaikan persoalan sudah terjadi sejak awal peradaban. Dan kita dipaksa menerima itu sebagai hal yang normal, sebagai perangkat, sebagai tools, alat untuk mengoperasionalisasikan apa yang hari ini kita sebut peradaban. Ada buku menarik karangan Bob Woodward, judulnya War. Bob Woodward ini pengarang terkenal yang dulu menulis tentang All the President Men, tentang skandal Watergate. Kalau kita baca buku Bob Woodward ini, sejak awal Netanyahu sudah menyatakan bahwa Palestina, paling tidak Gazanya, akan dibumi hanguskan. Ada pernyataan tegas di situ yang dikutip Bob Woodward bahwa pokoknya orang Palestina harus keluar dari Gaza. Entah mereka ke Yordania, entah mereka ke Mesir, pokoknya mereka harus habis dari situ. Itu pernyataan yang tercatat di buku Bob Woodward. Dan itu diketahui oleh Presiden Amerika waktu itu Biden. Dan pasti sekarang juga diketahui oleh Donald Trump. Juga oleh pemimpin-pemimpin Timur Tengah, Mesir, Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, dan pasti yang lain, termasuk Saudi Arabia. Mereka tahu sejak awal bahwa Gaza akan dibumi hanguskan. Buku itu sudah terbit hampir setahun yang lampau. Buku itu mencatat bagaimana pemimpin Timur Tengah dan Amerika mereaksi kejadian di Gaza, di Palestina. Kalau mereka sudah tahu, kenapa sampai hari ini mereka diam saja? Artinya semua komunikasi politik yang hari ini termuat di media-media mainstream tampaknya hanya permainan kata saja. Karena mereka tahu bahwa tujuan Netanyahu, tujuan Zionis Israel adalah melenyapkan Gaza dari peta. Dan menghancurkan penduduknya. Kalau mereka nggak mau pergi dari Gaza, mereka akan dibunuh. Dan sekarang terbukti. Mereka bukan hanya dibunuh dengan peluru atau dengan bom, tapi dengan kelaparan, dengan politik kelaparan yang luar biasa. Pertanyaan yang harusnya kita tanyakan pada fakta ini, mengapa para pemimpin ini begitu tega membiarkan manusia diperhinakan sedemikian rupa tanpa berbuat apa-apa. Bahkan seringkali dengan bermain sandiwara di muka publik. Karena ada penghalang-penghalang yang membuat mereka bermain sedemikian rupa. Penghalang-penghalang yang berupa kepentingan-kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang-penghalang relasi politik, geopolitik yang membuat negara-negara kita lihat tidak berdaulat untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.